Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jadi malam ini saya mau sedikit sharing tentang mesin yang ada di sebelah kanan pada motor RX King ya. Jadi di sini ada beberapa komponen atau alat seperti hose kopling, tutup kopling, kampas kopling, dan gear-gear lainnya untuk penggerak pada mesin ini ya. Jadi permasalahan yang sering dialami pada motor ini ya. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman juga. Kalau mesin ini sering berisik bunyinya ya, dan kalau ditekan kopling hilang bunyinya. Nah, permasalahannya tuh ada di sekitar kopling ini ya. Kita amati secara gamblang, secara cermat ya. Tapi ini kita mau tes dulu ya, punya kita ini rusak apa tidak, karena sebelumnya nggak ada permasalahan sama sekali ya. Untuk ngecek koplingnya itu gampang sekali ya. Kalau misalnya teman-teman ada motor racing dengan kondisi kadang slip kopling, itu permasalahannya ada di sini ya, rumah kopling, antara rumah kopling, per kopling, dan si gigi belakangnya ini ya, itu terdapat gerakan seperti ini gerak ya, tapi nggak parah. Ini memang gerak tapi nggak parah ya. Nih teman-teman bisa lihat nih, dia memang ada spasinya kayak gini ya. Ini normal ya. Kalau misalnya kalau misalnya punya teman-teman itu oblaknya parah, pasti akan bermasalah pada motornya, atau saat oper gigi pasti akan selip ya, seperti nahan gitu ya, nggak los. Kemudian permasalahan yang kedua yang sering dialami teman-teman pada motor ini, yaitu saat di kopling, tekan kopling suaranya halus, kalau dilepas suaranya kasar. Itu ada di bagian belakang sini ya teman-teman. Ini saya nggak bisa buka karena nggak ada kunci-kuncinya atau nggak ada tracker, jadi saya gambarkan aja sedikit di sini ya. Pokoknya di dalam sini tuh ada bantalan bus antara gear dan si as ini ya, as tengahnya, as sutut koplingnya itu. Dia ada busnya, itu busnya udah aus atau udah longgar, jadi kalau ditekan dia halus ya teman-teman, dia nggak bunyi-bunyi kasar lagi. Nah, permasalahannya ada di situ nih teman-teman. Kemudian ini kampas koplingnya, untuk pemasangannya teman-teman nggak boleh terbalik ya. Untuk pemasangan kampas kopling atau kain kopling itu yang dipasang, yang pertama itu si kampas koplingnya ya. Yang pertama dipasang itu si kampas koplingnya, kemudian plat gesek, kampas kopling, plat gesek, dan seterusnya. Kemudian di sini ada segitiga panah, nanti kita menyesuaikan yang ada di dalam sini ya. Di dalam sini ada tanda panahnya ke atas juga, kita disesuaikan ya di sini, yang di dalam rumah kopling ya. Kemudian di sini ada as engkol atau per engkol. Di sini permasalahan yang sering dialami teman-teman yaitu sering loss ya. Jadi di engkol tuh ngelos. Itu permasalahannya ada di sini ya. Di dalam situ ada per engkol. Nah, itu pernya udah longgar. Teman-teman harus diganti. Kalau ganti usahakan yang original ya, jadi nggak rusak-rusak lagi atau nggak cepat rusak ya teman-teman. Di sini juga ada kesalahan pemasangan pada gearnya. Di sini ada giginya, ini masangnya terbalik ya teman-teman nih. Ini masangnya terbalik, nggak tahu kenapa dibalik, dari sananya memang udah dibalik ya. Kalau dipasang kayak gini guys, ini pasti ada sisi negatifnya ya nanti lama-lama ya. Jadi nggak terlalu bagus ya. Kenapa? Karena di gigi ini, di bagian luar itu ada sisi miring, sedangkan di bagian dalamnya itu adalah sisi papak atau lurus ya. Jadi kalau si miring ketemu dengan ini pasti ada suara bunyi-bunyi klek-klek gitu ya. Lepas nih. Nih, jadi kalau sering loss, yang rusak itu ininya guys. Ininya udah nggak bagus lagi ya, atau udah rusak. Kalau teman-teman mau tukar yang original biar awet sekalian nih.
Nanti kita akan pasang lagi. Dan apabila masangnya terbalik kayak gini, nanti bakal ini lama-lama goyang ya si as engkolnya. Karena si papa ketemu si papa, karena si miring ketemu si papa nih ya, si lurusnya ya. Jadi cepat goyang dia. Kalau goyang nanti silnya gampang bocor ya, sil engkolnya. Bisa jadi giginya yang aus ya, atau ya habis untuk gigi dalam maupun gigi atasnya, gigi bawah maupun gigi atasnya bisa lama-lama bisa aus ya. Jadi kalau bisa masangnya jangan dibalik seperti ini ya. Ini udah salah banget ini guys. Kemudian di sini ada cakar ayam. Mohon maaf ya, kotor tangannya. Kemudian di sini di belakang kopling ada cakar ayam atau stick pemindah gigi. Nih. Ini berfungsi untuk memindah atau mengoper gigi ya. Gigi 1, 2, 3 itu ini Bu fungsinya. Aduh, nggak bisa dibongkar, nggak bawa kunci lagi. Kemudian untuk ngecek kelahar askrek bisa dari sini ya. Tapi ini terlalu pendek, jadi nanti kita pindah yang ke sebelah sana, ke sebelah kiri, untuk ngecek kelahar askreknya itu rusak apa masih aman. Kita nanti coba cek dulu. Nah, kemudian kita berpindah ke sebelah kiri. Di sini ada magnet, spool dan pulser ya. Juga segitiga, gigi tarik, stud kopling, dan as pemindah giginya. Yang pertama kita mau bahas si askreknya ya, untuk ngecek kerak asnya. Pada motor 2 tak ini kanan kiri nggak boleh gerak, atas bawah juga nggak boleh gerak. Nah, cara yang pertama teman-teman bisa ngeceknya dari sini ya, untuk magnetnya, dari magnet maksudnya ya. Untuk ngecek lahar kanan kiri gerak, ini teman-teman bisa ditarik maju mundur. Nah, kalau misalnya si magnetnya gerak, itu pasti si kelahar kerak asnya itu gerak atau udah longgar ya, aus ya, sehingga menyebabkan atau mengakibatkan getar kuat atau getar parah pada motor ini ya. Kemudian untuk ngecek atas bawahnya teman-teman bisa kayak gini ya. Nah, ini diangkat naik turun, kita putar ke sisi sebelah kiri atau titik mati bawah. Nah, kayak gini ya, posisikan pokoknya di pistonnya tuh di bagian bawah ya, jadi nggak ada tekanan dari atas. Nah, kayak gini ya. Ini pasti ada salah satu yang longgar ya, salah satu kertas yang longgar kalau diputar gini. Nah, ini kuat banget, nggak ada yang longgar, berarti kertasnya aman ya teman-teman. Jadi permasalahan yang sering dialamin buat teman-teman untuk kelahar kerak as ya, kayak gini ya. Kalau ini misalnya getar atau gerak kanan kiri, biasanya waktu masuk gigi 1 itu nggak ada tenaganya ya. Gigi 1, gigi 2 itu nggak ada tenaganya, sampai gigi 5 juga nggak ada tenaganya, sama aja sebenarnya sih ya. Karena kerak asnya itu longgar ya. Nih, kerak asnya longgar, jadi nggak nggak ada tenaganya atau hilang tenaganya ya. Jadi saat di kopling itu getarnya agak lumayan hilang ya, karena si magnetnya cenderung ditarik ke sebelah kanan. Kemudian kalau ditekan dia makin getar parah, itu berarti atas bawahnya juga goyang si kelahar kertasnya. Nah, ini kalau misalnya nggak ada beban, maksudnya tuh gigi netral, kita gas-gas atau kita geber-geber enteng ya, atau ringan seperti los gitu ya. Cuman kalau nanti sudah masuk gigi 1 sampai 5 itu hilang tenaganya, permasalahannya ada di kelahar kerak as. Nah, cara ngeceknya seperti barusan yang saya sampaikan. Kenapa ini bisa ringan saat netral ya? Karena pulsernya ada di dalam magnet. Jadi di pulsernya ini teman-teman bisa lihat di situ. Nah, ini kalau misalnya nggak ada beban atau nggak ada belum masuk gigi ya, masih netral, ini si magnet bisa geser kanan, geser kiri, geser kanan, geser kiri, sehingga menyebabkan itu karena titik skema
pada pulser itu berubah-ubah, sehingga pengapiannya atau perintah yang masuk ke dalam CDI sana itu nggak sesuai ya, karena si magnetnya gerak kanan kiri ya. Jadi kalau gerak sedikit aja itu sangat berpengaruh pada pulsernya. Kemudian cara ngecek si stangnya, ini kita putar gini aja ya. Ini teman-teman bisa dengar nggak? Tuh bunyi ya. Ini bisa jadi stang ataupun piston ya, karena kemarin waktu dibongkar ini stangnya masih bagus, pistonnya juga sudah baru ganti ya. Kemungkinan bisa jadi stangnya atau ringnya. Kedengaran ya teman-teman? Itu masih normal sebenarnya sih ya, nih nggak ada bunyi sebenarnya. Kalau diputar tuh cuman bunyi ceklek ceklek gitu. Nah, nih. Oh, ini bukan bunyi stang ya, bukan bunyi piston, tetapi karena apanya dibuka ini ya, sebentar ya, karena knalpotnya dibuka jadi bunyinya keluar lewat sini tuh. Jadi lubang knalpot atau lubang bilasnya itu tutup buka, tutup buka, tutup buka, jadi bunyi ya. Kalau mesinnya aman nih. Kalau bunyi stang biasanya bunyinya nggak kayak gitu. Kalau bunyi stang bunyinya tek 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 kasar gitu ya. Kalau ini kan bunyinya pluk 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 kayak orang apa ini ya. Tahulah ya. Oke teman-teman, ini teman-teman jangan sampai bocor, cek juga si sealnya semuanya. Kalau misalnya ini basah rantainya berarti seal gearnya yang bocor ya, atau ini seal stud kopling. Kalau misalnya basah di sini juga harus sering-sering dicek ya. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan bisa dimengerti dan berguna buat nusa dan bangsa semuanya ya. Aduh, jangan lupa share sebanyak-banyaknya ya. Oke, saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raja.